Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu pengertian warga negara. Pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada NKRI. Dan B. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 hingga 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal, seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Pada tahun 1959 hingga 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 hingga 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Pada tahun 1970 hingga 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Dan pada 1998 hingga sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J. Yang pertama, hak asasi pribadi. Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. 2. Hak asasi ekonomi. Hak memilih, hak manfaat,
hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. 3. Hak asasi sosial dan kebudayaan. Mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. 4. Hak asasi prosedural. Mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Hak asasi politik. Memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. 6. Hak asasi dalam perlakuan yang sama, hukum, pemerintah, dan lain-lain. B. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27, 28, 30, dan 31. Yang pertama, membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dan mengikuti pendidikan dan taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya? Dapat merujuk pandangan para pemikir. Yang pertama, kaum pluralis, Hobbes dan John Locke, masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, kaum Marxis, Antonio Gramsci, dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Dan ketiga, kaum sintesis, Anthony Giddens, menyatukan dua pandangan di atas. Kata kunci, struktur atau negara untuk teori Marxis, dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling memengaruhi. Apabila ada terjadi kesalahan dalam membaca, mohon dimaafkan, dan sekian, terima kasih.